Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Psikologi, Teknologi, dan Internet yang beranggotakan Adelia Naifa, lalu selanjutnya saya, Akila Raisa Sabila, lalu ada Jaselda Ramdhani, lalu selanjutnya saya, Putri Salonika, serta Sabrina Abida Gracia. Pada kali ini kami akan memaparkan tugas wawancara tentang penggunaan AI dalam pembelajaran. Di era digital seperti sekarang, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin dekat dengan kehidupan kita. Termasuk dalam dunia pendidikan. Banyak pelajar dan tenaga pendidik mulai memanfaatkan AI sebagai salah satu alat bantu dalam proses belajar mengajar. Lalu, bagaimana sebenarnya peran AI dalam pembelajaran? Apa saja manfaatnya dan apakah ada tantangan yang perlu diperhatikan? Untuk mengetahui jawabannya, kami telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang akan membagikan pandangannya mengenai topik ini. Kita simak. Halo Kak, nama saya Adelia. Saya dari jurusan psikologi. Saya ditugas wawancara. Apakah kau berkenan untuk diwawancara? Boleh. Di sini saya akan menanya-nanya tentang pembelajaran AI. Yang pertama, apa sih manfaat terbesar dalam menggunakan AI dalam pembelajaran? Di sini manfaatnya tuh bisa buat nambah wawasan gitu. Terus kita juga jadi kayak belajar gitu soal AI itu penting buat masa depan nantinya. Oke. Yang selanjutnya, gimana sih caranya memastikan info dari AI itu dapat dipercaya untuk pembelajaran? Saya percaya bahwa AI itu sangat penting untuk nanti ke depannya. Terus juga saya percaya karena bahwa di bidang nantinya tuh kita akan tergantikan lah dengan AI ini. Oke. Selanjutnya, apakah penggunaan AI ini kayak mempengaruhi kemampuan berpikir kritis kakaknya? Mungkin iya, karena saya selalu mencari kayak wawasan gitu di AI untuk kayak memikir lebih kritis lagi mungkin. Oke. Terus seberapa besar sih AI itu ngubah cara belajar kakak? Mungkin cukup besar karena dulu susah banget ya buat nyari kayak pengetahuan gitu di Google atau dan lain-lain gitu. Tapi semenjak ada AI ini, jadi kita lebih gampang gitu buat mendapetin pengetahuan. Oke. Terus seberapa sering sih menggunakan AI nih kalau belajar atau yang lainnya? Sangat sering ya. Sangat sering. Ya. Berarti sangat membantu nih. Iya, sangat membantu sekali. Oke. Cukup, makasih. Halo Kak, nama aku Putri Salonika dan sekarang aku mau wawancara Kakak untuk pemenuhan tugas psikologi dan teknologi. Boleh memperkenalkan? Sebenarnya perkenalkan, nama saya Rafid, saya dari jurusan Teknik Informatika. Angkatan 22. Oke. Di sini aku bakal jabarin 5 pertanyaan dan Kakak nanti jawab ya. Yang pertama, apa manfaat terbesar dalam menggunakan AI menurut Kakak? Kalau menggunakan AI, yang pertama itu mempersingkat dalam pengerjaan waktu. Jadi misalnya kita mau bikin tugas atau misalnya kita mau bikin project dan segala macam itu tetap membantu ya, karena kan itu mempersingkat waktu juga dan juga membantu kita untuk ibaratnya nggak harus bikin from the scratch gitu loh, dalam segala materi ataupun hal-hal dari project-project yang mau kita buat. Gitu sih. Aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memastikan kalau misalnya info dari AI ini tuh bisa dipercaya? Kan kita searching aja nih, nggak bisa nih tahu kan benar atau enggaknya. Kalau misalnya hal itu bisa kita minta ataupun ngeprompt dengan benar, dan terutama kita bisa minta prompt di mana AI itu bisa mencari referensi dari jurnal-jurnal ataupun mungkin dari hal-hal ataupun makalah-makalah yang udah pernah dibuat sama penerbit dan segala macamnya gitu. Oke. Selanjutnya, apakah penggunaan AI ini mempengaruhi kemampuan berpikir kritis Kakak? Kalau misalnya kemampuan berpikir kritis ya, itu pertama ngebantu karena tergantung gimana cara kita ngolah AI itu bisa ngebantu kita gitu, dari cara brainstorming, dari cara kita untuk berpikir dan bagaimana cara kita gunain AI ini seperti apa, itu tergantung dari penggunanya kan. Kalau misalnya penggunanya pintar pasti AI juga pintar, tapi kalau misalnya penggunanya tidak bisa mengandalkan AI ataupun tidak bisa nge-prompt dengan baik juga nggak bakal bisa menggunakan AI dengan baik juga gitu.
Oke. Seberapa besar AI mengubah cara belajar, Kakak? Kalau misalnya cara mengubah cara belajar sangat berpengaruh karena terutama dari kita nyari informasi terutama, terus kedua dari cara kita berpikir dalam artian kita nggak perlu untuk ngerangkum berbagai banyak hal dari berbagai banyak sumber yang kita cari. Jadi kita tinggal tanya AI, kita tanya ringkasan dari ataupun rangkuman-rangkuman dari sumber-sumber yang kita cari dan segala macam gitu. Jadi kita nggak perlu untuk ibaratnya nyari waktu lagi atau mungkin nyari berbagai macam hal yang dimana itu ngebuang waktu kita untuk ngerangkum berbagai macam hal sumber-sumber yang kita cari. Oke. Untuk pertanyaan terakhirnya, seberapa sering Kakak menggunakan AI sendiri? Kalau misalnya seberapa sering, bisa dibilang cukup sering ya, karena saya kan orangnya cukup penasaran ya. Jadi seringkali saya tuh hal-hal yang nggak saya tahu atau mungkin hal-hal yang menurut saya tuh saya kurang paham, pasti saya langsung cari di AI. Dan pun kalau misalnya saya cari di AI, saya pasti selalu nyari kebenarannya dulu. Mungkin saya cari sumber-sumbernya, saya cari referensi-referensinya, dan juga saya ngelihat apakah sumber-sumbernya itu benar adanya dan ataupun update atau enggaknya, kayak gitu. Mungkin segitu aja wawancara dari kita. Terima kasih ya Kakak untuk waktunya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Akila Reisal Sabila dari jurusan Psikologi Universitas Gunadarma. Kali ini saya sedang mengerjakan tugas wawancara dari mata kuliah Psikologi Teknologi. Wawancara kali ini itu terkait dengan penggunaan AI dalam pembelajaran. Apakah Ibu berkenan menjadi narasumber untuk diwawancarai? Ya, saya berkenan. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dede Januarni, orang tua dari anak saya di samping ini, Akila Reisal Sabila. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaannya ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu mengizinkan anak untuk menggunakan AI sebagai alat bantu belajar? Ya, saya izinkan kalau keadaan lagi kepepet aja ya, tapi dengan tetap saya mendampingi agar tidak terlalu penggunaan AI itu tidak terlalu berlebihan. Oke. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, apakah Ibu khawatir anak menjadi terlalu bergantung pada AI? Iya, saya jujur sangat khawatir kalau anak saya terlalu bergantung kepada AI karena pada dasarnya saya melihat terkadang jawaban-jawaban dari AI tidak sinkron dan juga tidak akurat. Oke. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu selalu mendampingi atau mengawasi penggunaan AI oleh anak Ibu saat belajar? Iya, saya selalu mendampingi anak saya pada saat penggunaan AI agar tidak disalahgunakan juga dan dia tetap menggunakan otaknya dan pemikirannya sendiri dibandingkan AI. Oke, mungkin ada lagi Ibu tambahannya atau sudah cukup? Cukup. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya untuk menjawab pertanyaan dari wawancara tugas psikologi teknologi saya. Iya. Oke, sekian. Oke, baik. Perkenalkan saya Jasal Ramdhani dari jurusan Psikologi dari Universitas Gunadarma. Ingin menanyakan tentang AI. Dengan abangnya namanya siapa, Bang? Gio. Ya. Di sini kita ada 3 pertanyaan untuk abangnya untuk mengenai AI. Yang pertama itu, apakah abangnya pernah menggunain AI nggak? Kayak ChatGPT gitu, Gemini, kayak fitur di media sosial, pernah nggak Bang? Pasti ya pernah dong. Karena kan AI juga udah ada di kehidupan kita sehari-hari kan. Bahkan sampai sekarang saya juga suka kayak misalkan menggunakan AI kayak ChatGPT atau sebagainya buat keperluan kantor pernah. Oh, untuk itu ya Bang. Untuk kedua, tuh apa sih manfaat AI itu untuk kehidupan sehari-hari gitu Bang? Nah, untuk kehidupan sehari-hari ini gua ambil dari satu aspek ya. Contoh dari kantor itu sangat berguna sih, karena misalkan contoh kayak ada sesuatu hal yang kita nggak tahu nih sebelumnya, AI itu kan segala informasi atau apa tuh pasti ada dan selalu ya memang perlu kita pilah-pilah dulu kan. Kadang mungkin dari AI ada kesalahan atau bagaimana lainnya. Biasanya dari aspek
Kalau di kantor mungkin kayak misalkan contoh, gue sering sebagai jadi notulensi dalam rapat kan. Nah mungkin ada hal sesuatu yang nggak bisa gue tangkap atau apa, itu biasa gue search di AI dulu, atau minta rekomendasi atau dirapikan nih. Biasanya kan gue ngetik laporan notulensi nih, itu biasanya di AI buat dibantu rapihin atau cari sumber referensi yang gue nggak tahu atau nggak gue dapat dalam rapat. Jadi itu manfaatnya ya bang. Iya. Yang terakhir nih bang, menurut abang AI itu aman nggak sih? Nah itu kembali sebagaimana manusia mempergunakannya. AI itu kan bagaimanapun AI itu nggak, memang sistem. Nah yang membuat AI itu kan tetap manusia. Ya, jadi AI itu tergantung bagaimana manusia itu mempergunakannya. Kayak kalau misalkan itu berguna ya seperti mungkin mencari sumber referensi yang kita nggak tahu atau pengetahuan yang kita nggak tahu, itu pasti sangat bermanfaat bagi kita buat nambah wawasan kita dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa memilah mana yang baik, ini AI juga bisa ngasih yang tidak baik. Contoh negatif kayak biasanya ada ya kayak aplikasi Gemini gitu kan, atau kita ingin foto-foto orang. Nah setahu gue kan kalau misalkan kita ngupload foto orang atau foto diri kita di AI itu kan, AI itu akan mendeteksi orang itu, dan kalau misalkan dipakai sama orang lain, kalau misalkan nih kayak ada di TikTok nih, di sosial media lain nih, dia mempergunakan foto itu kadang mirip sama orang yang pernah ada di kehidupan kita nih. Nah itu bisa jadi dari situ. Nah sebenarnya itu dia intinya, baik atau enggaknya itu tergantung manusia memakai AI itu. Jadi aman nggak aman ya bang ya? Aman nggak aman, itu kembali ke manusia itu sendiri. Karena bagaimanapun AI itu sistem, dan yang membuat AI itu bukan sistem itu sendiri tapi manusia. Oke, udah bang, cukup bang. Sebenarnya makasih banyak ya bang ya. Oke. Ya. Halo semua, nama saya Sabrina Abida Gracia. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Astuti. Jadi kita akan mewawancarai tentang penggunaan AI nih di pembelajaran. Yang pertama nih Bu, apakah Ibu mengizinkan anak menggunakan AI sebagai alat bantu belajar? Mengizinkan sebatas sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu digunakan untuk mencari materi, untuk referensi, mengizinkan. Tapi tetap ada pada batasannya. Karena kebetulan saya mengajar di sekolah dasar. Oke, baik. Yang kedua, apakah Ibu khawatir anak menjadi terlalu bergantungan sama AI? Kalau kita sudah mengingatkan untuk tidak selalu tergantung pada AI, itu tidak. Jadi selalu kita ingatkan bahwa kita menggunakan seperlunya dan itu tidak diambil langsung, harus disesuaikan dengan kebutuhan dulu. Anak pasti tidak tergantung. Oke. Yang terakhir, menurut Ibu nih, bagaimana sebaiknya guru tuh memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran di sekolah? Kalau untuk kebutuhan guru sangat bermanfaat banget, apalagi administrasi guru itu banyak sekali digunakan untuk perencanaan pembelajaran, program semester dan program tahunan. Tapi kalau untuk siswanya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mencari referensi materi yang dibutuhkan anak-anak itu sangat bermanfaat banget. Oke, jadi dari saya cuma 3 pertanyaan itu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih kembali. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber yang sudah kita wawancara, seluruhnya berpendapat bahwa AI itu memiliki banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Nah, AI itu dinilai sangat membantu terutama saat mahasiswa sedang kepepet dengan tugas atau membutuhkan referensi dan penjelasan materi yang dengan cepat. Selain itu, AI dapat menjadi sumber ide, membantu mencari informasi, serta mempermudah mahasiswa dalam memahami materi. Namun, para narasumber sepakat bahwa AI itu sebaiknya hanya digunakan sebagai alat bantu untuk referensi, bukan sebagai satu-satunya sumber dalam mengerjakan tugas dalam pembelajaran. Di sisi lain, keempat narasumber juga menekankan bahwa penggunaan AI atau Artificial Intelligence perlu dilakukan secara bijak karena AI tidak selalu memberikan informasi yang akurat dan tidak akan selalu berdampak positif. Mahasiswa tetap harus memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis
Oleh karena itu, dampak AI dalam pembelajaran itu bergantung pada cara mahasiswanya. Jadi jika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, AI dapat menjadi teknologi yang sangat bermanfaat. Namun jika digunakan sebaliknya, tanpa diimbangi usaha dan belajar mandiri, AI justru dapat memperhambat proses pembelajaran mahasiswa. Itu dia untuk